Jadi video kali ini saya akan memperlihatkan ini adalah koleksi senapan PVC yang sudah saya buat. Saya akan mereview satu persatu unitnya seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Ya, ini adalah unit senapan PVC yang sudah saya buat. Di sini saya akan mereview satu persatu bagaimana dan seperti apa unit yang sudah saya buat. Yang saya buat menyerupai sebuah pistol. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Ini adalah senapan PVC yang saya buat menyerupai sebuah pistol dengan memakai tabung. Ini tabung dari shock lurus ukuran 1 in. Ini saya buat 3 tabung, 1, 2, 3. Nah, di tabung ini saya kasih 1 skat di sini. Dan di sini adalah pemantiknya. Di sini saya juga menggunakan korek untuk memantik kompor gas. Di sini saya pasang pompa. Ini adalah pompa burung. Mungkin harganya kisaran 15 sampai 20 ribu lah. Nah, di sini saya kasih selang untuk penghubungnya. Nah, ini saya kasih pentil. Jadi saat kita pompa nanti ini kita tekan, maka udara akan masuk melalui pentil ini. Nah, pentil ini adalah pentil dari sepeda ataupun ban motor juga bisa. Di dalamnya ini ada per, nanti ada ini pernya kita buang lah intinya, supaya saat udara masuk dapat dengan mudah, tapi dia tidak akan bisa keluar saat kita picu untuk ledakannya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ini kan kita pompa. Cukup. Sekarang kita akan dengarkan bagaimana suara ledakannya. Nah, ini kan kita pompa. Saya rasa untuk jumlah pompanya ini 15 sampai 20 kali juga sudah lumayan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kan kita pompa seperti ini. Nah, untuk pelurunya di sini saya tidak menggunakan ini grendel. Peluru ini saya masukkan ke tukang karena di sini pistol PVC ini saya peruntukkan juga untuk pasir. Jadi akan sangat mudah kalau pelurunya kita masukkan ke depan saja. Nah, seperti ini. Tadi saya barusan menerima paket berupa pompa sepeda. Ini adalah pompa sepeda yang akan saya pakai untuk memompa atau menguapkan dari spiritus yang akan kita pakai sebagai bahan ledaknya. Ini adalah pompa sepeda yang saya pesan tadi. Menurut saya ini cukup relatif murah, karena harga dari pompa sepeda ini adalah 8.900 rupiah. Ini saya pesan di toko online, cukup murah. Ini adalah pompa
sepeda yang akan kita gunakan untuk menguapkan cairan spiritus atau biasa juga disebut dengan metanol. Mungkin akan saya coba untuk pasang di sini nanti atau di unit-unit yang lain. Untuk unit yang berikutnya saya akan pasang ini adalah senapan PVC dengan tenaga gas. Saya akan perlihatkan cara kerjanya. Ini adalah bahan bakarnya atau bahan ledaknya. Saya menggunakan gas high cook dengan net 80 gram. Ini kan saya pasang di sini. Nah, untuk senapan PVC unit ini saya menggunakan tabung dengan ukuran tabung untuk lapisan dalam, ukuran tabung 1/4, dan ini tabung lapisan luar menggunakan tabung ukuran 1,5. Nah, untuk pembuatan senapan PVC ini yang digunakan adalah safety. Hanya untuk tabung harus kita perhatikan dengan benar ketebalannya, cara kita mengelem dan cara perakitannya harus benar-benar kita perhatikan, karena dari beberapa kawan-kawan yang sudah melakukan atau tes uji coba, ada yang mengalami pecah tabung karena yaitu tadi mungkin dia kurang safety, masalah perakitan, masalah pengeleman. Nah, untuk senapan PVC tenaga gas ini saya menggunakan grendel untuk reloadnya. Di sini adalah tempat reloadnya. Baterai kita masukkan ke sini. Ini ada keran untuk buka tutupnya. Di saat kita kokang, maka peluru akan turun karena ini merupakan sistem gravitasi. Ini peluru akan turun. Kita tutup, maka grendel ini akan mendorong baterai, memposisikannya di ujung laras seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara kerjanya saat kita ini. Sekarang kita akan coba dulu uji ledaknya seperti apa, suaranya seperti apa. Untuk gas, usahakan saat transfer gas, saat kita melakukan input gas ke tabung, posisi tabung ini harus menghadap ke atas, karena jika dia menghadap ke bawah, yang keluar itu bukan uap, tapi bisa berupa cairan atau embun yang agak tebal, sehingga dia tidak akan bisa menghasilkan uap gas yang sempurna untuk ini bahan bakar ledaknya. Kita akan coba dulu. Ini kan kita akan seperti ini. Nah, usahakan ini yang harus kita ingat dulu saat kita input gas, keran untuk output harus kita buka dulu, karena ini adalah merupakan sirkulasi atau pembuangan dari udara yang kotor. Jadi udara gas masuk, udara kotor akan keluar lewat stop keran untuk output ini. Kita tekan, karena ini menggunakan valve atau katup untuk inputnya. Ini kan kita tutup. Nah, untuk unit berikutnya
ini adalah senapan PVC yang sudah lumayan lama juga saya buat. Ini merupakan senapan PVC tenaga gas dengan menggunakan gotri 8 mm. Sama sistemnya seperti itu juga, cuma ini sistem transfer gasnya dari belakang, sama-sama menggunakan palet juga untuk inputnya dan menggunakan stop crank untuk outputnya. Untuk reload gotri-nya sama seperti itu tadi, ini sistem gravitasi, jadi dia posisi gotri di atas, kita masukkan ke sini. Untuk tabung saya juga menggunakan pipa 1/4 dan 1/2 untuk tabungnya. Seperti biasa harus safety semua. Ini kita kasih skrup semua. Saya akan kelihatan bagaimana cara kerjanya. Ini bahan gasnya, kita masukkan lewat kompornya. Sebelumnya untuk outputnya kita buka dulu saat kita masukkan gas. Kita tekan seperti ini. Kita tutup. Nah, untuk senapan PVC jenis seperti ini, memang untuk suara dia tidak terlalu nyaring, agak senyap, tapi powernya lumayan. Nah, seperti itu. Ini menggunakan gotri 8 mm. Nah, ini adalah pemantik yang saya buat. Pemantik ini bisa kita bongkar pasang di saat dia ibaratnya ada masalah atau mati. Ini adalah skrup untuk penahan. Jadi saat ibaratnya pemantik ini bermasalah, ini kita longgarkan dan kita majukan sehingga kita dapat dengan mudah mengeluarkan pemantiknya. Ya, saya akan mereview unit senapan PVC yang ini. Nah, ini adalah senapan PVC yang baru saya buat. Ini menggunakan tenaga uap spiritus. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya juga. Ya, ini senapan PVC menggunakan tenaga uap spiritus. Saya menggunakan pompa, pompa seperti ini. Ini saya pasang di sini. Di sini saya menggunakan 2 stop crank. Ini untuk inputnya dan ini untuk outputnya. Nah, uniknya senapan PVC ini bisa menggunakan 2 metode, yaitu spiritus dan gas. Untuk gasnya mungkin nanti saya akan coba belakangan, tapi di video saya yang ada sudah ada ini tes vokal untuk senapan ini, jadi dapat dilihat di video saya yang lain. Nah, untuk bahannya saya menggunakan pipa PVC ini sok lurus ukuran 1 in. Saya pasang ada 1, 2, 3, 4 sambungan. Di bagian sini saya potong sedikit. Untuk keseluruhan panjang tabung sekitar 32 cm. Ini menggunakan gotri 6 mm dengan
sistem sama gravitasi untuk reloadnya. Nah, saat kita kokang maka gotri akan jatuh, dan kita tutup maka gotri akan terdorong ke depan. Ini juga merupakan salah satu favorit saya karena ini sangat ringan, luar biasa ringan, dan untuk powernya hampir menyerupai senapannya, karena ini sudah ada saya coba. Untuk jarak tembak maksimal 15-20 meter, ini masih lumayan. Untuk pengompresiannya seperti ini kita akan buka dan ini kan kita pompa seperti ini. Ini sangat mudah dan sangat ringan loh teman-teman, dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Biasanya saya cuma pompa untuk 10 kali, itu juga sudah lumayan. Nah, apalagi sampai lebih dari itu. Sangat mudah dan sangat efisien dan sangat praktis dari senapan angin. Kalau saya sendiri untuk 10 kali pompa senapan angin, itu sangat luar biasa, saya rasa membutuhkan tenaga yang lumayan lah. Kalau ini biarpun sampai ratusan kali kita pompa juga tidak akan capek. Nah, sangat praktis. Ini tadi pompa sepeda yang saya modif untuk penguapan spiritus ini. Untuk tesnya nanti kita lihat cara pengoperasiannya, sangat praktis. Sekarang saya akan perlihatkan lagi senapan PVC yang lain. Nah, ini merupakan senapan PVC favorit saya. Ini saya buat dengan model bulletproof, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perakitannya karena semuanya full tertutup casing. Nah, untuk casingnya ini saya buat dari tipe PVC yang saya luruskan, dan hampir sebagian besar untuk yang ini saya buat dari pipa talang, karena pipa talang sudah lurus dan tidak perlu kita bentuk lagi. Saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Ya, ini untuk tampungnya sama, saya menggunakan pipa 1/4 dan 1,5 dengan panjang tabung kurang lebih 30 cm. Nah, untuk reloadnya saya menggunakan reload dari samping. Untuk senapan ini jumlah munisinya saya rasa cukup banyak, ini sekitar 25 gotri. Ini kita masukkan luar sini gotrinya. Nah, ini cukup unik. Untuk larasnya, ini serombongnya saya memakai joran ya. Ini adalah joran sang di sini. Kemudian untuk inputnya, input sama, kita menggunakan tarik juga. Ini inputnya dari belakang. Nah, untuk outputnya saya menggunakan pallet juga, tapi ini palletnya menggunakan baut untuk penariknya, jadi dapat yang mudah kita operasikan. Nah, di sini saya buat pengunci, jadi saat kita kunci seperti ini, maka
udara tidak akan bisa keluar karena ini sudah sangat rapat. Untuk cara kerjanya sama, gas kita akan masukkan ke belakang. Ini kita buka dulu. Untuk jumlah atau volume gasnya saya rasa opsional saja, karena uniknya sampan PVC ini semakin banyak kita memasukkan gas maka powernya juga akan lumayan lah. Cukup. Nah, mungkin suaranya tidak terlalu nyaring, tapi powernya mantap. Saya akan perlihatkan unit saya yang lain. Nah, ini adalah unit saya yang cukup unik karena di sini saya menggunakan unit ini sebagai pasir. Memang unit ini juga bisa dioperasikan menggunakan gotri. Yang peluru ini kita masukkan ke depan. Tapi untuk unit ini saya khususkan untuk pasir. Ini adalah mata pasir. Saya akan perlihatkan dengan cara kerjanya. Nah, jadi untuk unit ini spesifikasinya saya menggunakan tabung dari sok lurus dengan ukuran 1 in. Untuk tabungannya saya buat lumayan panjang, sekitar 40 cm dari sini sampai sini. Nah, uniknya dari unit ini adalah dia bisa buka pasang seluruh bagian ini, mulai dari ini bodinya, terus popor dan laras. Ini dapat kita bongkar pasang dan dapat dimasukkan ke dalam tas. Nah, ini tadi, ini adalah mata pasir yang saya buat untuk unit ini. Nah, ini unit menggunakan laras ID 8 mm. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk senapan PVC dengan kaliber 6 mm. Untuk powernya saya rasa tidak atau kurang kuat lah untuk jenis pasir. Bisa, tapi saya rasa powernya belum sekuat untuk yang 8 mili karena mungkin untuk output atau keluarnya tekanan gas itu, tekanan ledak itu kurang maksimal dengan laras yang kecil. Tapi untuk yang 8 mili ini saya rasa cukup lah. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya sistem pasir ini. Nah, sekarang kita akan, oh ya, ini adalah dudukan untuk pasirnya. Saya buat dari dop, ya, ini dop 1 in. Ini kita pasang seperti ini. Ini kita pasang seperti ini. Yang kita masukkan, tekan dengan dulu. Nah, untuk transfer gasnya sama, kerantung output kita buka dulu. Kemudian ini posisinya harus ke atas. Belum ya.
apalagi mungkin unit ini agak lama, jarang kita pakai, jadi agak besar sedikit. Nah ini ada satu unit pertama saya yang mungkin dari bentuknya aduh masih amburadul. Ini adalah unit senapan PVC yang mungkin pertama kali saya buat. Bentuknya enggak karuan. Lihat popornya. Ini adalah senjata mainan dari Cobra. Ini adalah senjata mainan spring yang saya modif dan saya jadikan senapan PVC. Banyak teman-teman yang saya lihat di channel-channel yang lain mengupgrade senapan jenis spring ini, diupgrade menjadi senapan PVC. Sama sistemnya saya lihat menggunakan tabung di belakang. Ini adalah sistem AFC. Biasanya AFC seperti ini, tabung dan laras lurus. Nah, ini saya menggunakan grendel di sini. Masalahnya di saat penggunaan grendel seperti ini, sering sekali saya mengalami kendala yaitu bocor. Jadi angin akan sering keluar dari grendel ini. Saat kita kokang, kita tutup, angin atau ledakan itu tidak penuh selaras. Dia akan terbagi lewat grendel ini. Ini adalah kenang-kenangan pertama saya membuat senapan PVC. Nah ini adalah pentil motor yang saya taruh di belakang untuk inputnya. Jadi ini adalah pompa burung dengan spiritus saya taruh di sini. Jadi ini akan kita pompa dan uapnya akan mengalir ke belakang. Lumayan panjang ya. Ini adalah transisi dari awal sampai menjadi sebuah unit senapan PVC. Mungkin saya akan membuat lagi beberapa unit, terutama untuk pasir ikan, karena saya rasa untuk pasir ikan ini lebih bermanfaat dan lebih hemat lingkungan ya. Karena untuk unit-unit seperti ini dan di saat-saat pandemi seperti ini, saya rasa ini mungkin cukup berguna bagi beberapa orang, terutama untuk mencari ikan. Baik, nanti kita akan tes atau uji tembak, tapi di sini saya tidak memprioritaskan untuk akurasi. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya. Kita reload dan kita akan tembak ke sasaran. Kita akan saksikan. Nah, di sini saya akan lakukan uji tembak untuk senapan PVC yang saya buat. Nah, untuk targetnya saya cuma akan menembak ini kardus. Ini kardus yang biasa saya pakai untuk menguji senapan PVC saya. Ini sudah banyak sekali bekas-bekasnya. Ini kardus sudah saya lapis beberapa lapisan. Nah, ini hasilnya seperti ini, sampai hancur semua. Inilah gerobak tempat jualan. Ini tembus semua teman-teman. Padahal ini sudah berlapis-lapis ya. Ini lihat lapisannya. Kemudian saya lapis lagi. Nah, ini adalah
botol air mineral saya taruh di situ. Nah, untuk gotri saya akan menembak kardus. Nah, untuk uji coba pasir nanti saya akan menembak ini adalah papan untuk biasa anak-anak belajar. Nah, ini lumayan tebal ya. Kita akan lihat nanti seberapa kuat ya, apakah dia bisa menancap ataupun bisa tembus ke situ. Saya akan mencoba dulu. Ini adalah pistol kompetisi yang kita coba pertama, kita akan coba ini. Untuk pelurunya saya menggunakan gotri 6 mm yang kita pompa. Ini adalah gotri 6 mm. Itu cukup kuat untuk jarak tembak 5-10 meter. Ini juga bisa berfungsi sebagai pasir. Saya akan ambil dulu mata pasirnya. Ya, ini adalah tempat saya biasa kerja. Nah, itu adalah tempat saya biasa untuk merakit senapan dan tempat saya syuting. Cukup sederhana dengan peralatan yang sangat minim. Yang kita masukkan seperti ini. Kita akan coba di papan pelajar yang sudah saya pasang. Nah, kita lihat. Lumayan loh untuk jarak tembak 3-5 meter. Ini juga belum penuh nih untuk pompanya. Kalau untuk ikan-ikan kecil saya rasa ini cukup ampuh. Dan untuk kita masuk ikan di jenis pari-pari atau gorong-gorong yang agak sempit kecil, saya rasa jenis unit yang agak kecil seperti ini sangat efisien, karena kita dengan sangat mudah untuk mencapai tempat atau ini yang agak sulit lah. Nah, seperti itu. Untuk jarak 3 meter ini tembus ke ini lapisan belakang. Lumayan kuat. Sekarang kita akan coba unit yang lain. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan satu unit yang saya buat untuk pasir. Ini. Unit ini bisa untuk pasir dan bisa juga untuk gotri. Kita akan reload dulu. Kita akan coba untuk gotri dulu. Ini saya menggunakan
baterai ukuran 8 mm. Untuk inputnya saya masukkan seperti ini. Saya akan tes tembak. Itu baterai. Sekarang saya akan coba untuk pasir. Ini full pasir yang sudah saya buat. Pasir ini menggunakan pasir 8 mili. Kita masukkan dulu dengan sogok. Ini kita coba makan dulu pasir. Ternyata belum masuk ya tumpuan gasnya. Maaf. Jadi saat kita tembak ini akan menancap di target seperti ini, dan kita akan gulung. Ini tembus ya teman-teman. Ini saya buat 4 lapis ini. Ini adalah mata pasir yang kita pakai. Ini mata pasir 8 mm. Cukup untuk ikan-ikan yang ukuran 1 kilo ke atas ya. Sip. Sini saya akan mencoba unit dengan pop spiritus juga. Jadi tadi ini kita buka dan kita pompa. Kita coba dengar dulu suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cukup untuk reloadnya seperti ini. Masuk. Ya. Coba lagi. Kita akan shoot ke sasaran. Jadi peluru bisa kita masukkan lewat sini, juga bisa kita masukkan lewat aras, karena di sini saya sudah pasang magnet, jadi dia tidak akan bisa jatuh. Aman. Kita akan shoot ke target. Sip. Nah, saya akan review unit saya yang lain. Ya, ini favorit saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya. Ini kita buka untuk outputnya. Ini kita putar seperti ini.
cukup. Kita tutup. Untuk reloadnya seperti ini. Begitu grendel kita tarik seperti ini. Ini gotringnya akan turun, dan ini kan kita dorong seperti ini, dan kita tembak. Kita akan coba lagi. Ini cukup powerful ya teman-teman. Cukup. Reload. Ini sudah masuk. Kita dorong. Sip. Nah, ini adalah tutorial untuk uji tembaknya. Dari sekian banyak unit ini, jika ada yang ingin komen, silahkan komen. Dan semoga konten-konten yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin merakit atau membangun senapan PVC. Sebenarnya untuk unit dari tenaga spiritus atau gas saya rasa sama saja, cuma yaitu tadi tergantung. Kalau di tempat saya untuk spiritus saya rasa mungkin cukup mudah, dan untuk gas juga saya rasa lumayan, tapi untuk gas saya tidak bisa mendapatkan yang lebih kecil dari ini lagi. Ini sudah paling kecil tempat saya. Untuk teman-teman yang sudah membuat senapan PVC, apalagi dengan unit yang simple, saya rasa tabung seperti ini mungkin cukup lumayan besar ya, karena saya harus membuat popor seperti ini, terlihat agak besar, sangat sulit untuk menempatkan dan menyembunyikan tabung seperti ini. Tapi ya itu tadi. Kalau untuk jenis senapan PVC tenaga spiritus seperti ini, cara mengakalinya ya kurang lebih seperti ini lah. Jika kita ingin memperlihatkan tabung untuk tempat spiritusnya ya seperti ini, bisa kita taruh di depan atau juga bisa kita taruh di belakang. Tapi untuk beberapa opsi saya lihat ada juga sistem curah. Kalau untuk sistem curah itu dia tidak menggunakan seperti ini. Spiritus akan dimasukkan langsung ke dalam tabung dan akan dipompa, sehingga dia akan menguap langsung di dalam tabung, tidak ditransfer dari luar. Nah itu untuk senapan spiritus. Tapi kalau untuk gas ini saya rasa mungkin cukup mudah untuk pembersihannya, karena dia tidak bisa menetes, dia tidak bisa merembes, tergantung dari cara kita memasang pencampur gasnya. Semua sangat praktis dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Mungkin sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.